Halo, perkenalkan nama aku Jamilatun Nasihah. Di sini aku bakal menjelaskan tentang aplikasi CRM yaitu Kasir Pintar. Sebelumnya bakal aku jelasin kalau Kasir Pintar yang aku pakai di sini adalah berbasis web. Karena Kasir Pintar ini juga bisa berbasis menggunakan desktop. Sebelumnya kita bakal daftar akun terlebih dahulu. Isi nama toko, password, email, maupun nomor HP. Jika sudah, langsung klik daftar sekarang, maka dari itu akan muncul kirimkan verifikasi. Setelah itu, masukkan kode OTP yang dikirim melalui WhatsApp. Jika sudah, pendaftaran akan berhasil. Di sini akan terlihat gambar dari Kasir Pintar yang premium. Nah, di sini kita bisa menggunakan Kasir Pintar premium atau pro ataupun yang free. Nah, selanjutnya adalah tampilan dashboard dari aplikasi. Di sini terdapat tampilan dari jumlah transaksi, pendapatan, keuntungan. Ada pula laporan penjualan. Di sini ada beberapa laporan seperti laporan penjualan barang, laporan penjualan per staff, laporan manajemen stok. Nah, selanjutnya adalah fitur dari database. Nah, dari database ini memiliki banyak fitur. Memiliki banyak bagian lagi seperti barang ataupun jasa. Nah, barang ataupun jasa ini kita bisa menampilkan produk-produk yang ada di toko maupun perusahaan. Barang bisa dimasukkan atau ditambahkan produknya ke dalam sini. Selanjutnya ada bagian manajemen stok. Nah, dari bagian manajemen stok ini hampir sama, jadi isinya adalah list barang atau list produk yang sudah dimasukkan ke dalam barang atau jasa tadi. Jadi list semua produknya di sini untuk merubah stok barang ataupun mengupdate apapun nama bisa diedit di bagian manajemen stok. Selanjutnya ada bagian kategori. Nah, dari kategori ini, misal dari setiap toko memiliki kategori, contohnya adalah pakaian. Pakaian ini memiliki beberapa kategori, misal dari segi baju, jaket, ada juga baju kemeja. Nah, di sini tempat untuk membuat kategori dari setiap barang yang dijual. Nah, selanjutnya ada fitur pelanggan dan supplier. Nah, dari fitur ini juga ada beberapa bagian lagi, yaitu pelanggan dan juga supplier. Nah, dari sini karena fitur ini masih free dan belum pro, jadi beberapa fitur tidak bisa ditampilkan di Kasir Pintar yang free gitu. Selanjutnya ada fitur diskon, pajak, dan biaya. Nah, dari fitur ini masih belum bisa digunakan untuk Kasir Pintar free. Di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada diskon, pajak, dan juga modul biaya. Nah, karena ini masih Kasir Pintar free, jadi beberapa fitur ini masih belum bisa dipakai, dan juga beberapa fitur ini bisa dipakai kalau sudah ada produknya. Selanjutnya adalah fitur dari transaksi. Nah, dari transaksi ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah bagian penjualan. Penjualan ini nanti tampilannya adalah berisi produk-produk yang sudah
dimasukkan ke dalam kasir pintar. Nanti di sini ada tampilan gambar semua produknya, dan ada bagian pencarian, ada bagian penambahan barang. Jadi ketika saat melakukan transaksi, tinggal melakukan penambahan barang atau pencarian barang dengan jumlah nominalnya serta harganya. Di situ juga nanti akan ada pilihan seperti uang, ada uang pas, ada uang kembalian, jumlah uangnya juga bisa diketik secara langsung. Itu untuk fitur penjualan. Hampir sama dengan pembelian, tampilan dari pembelian ini hampir sama dengan penjualan, hanya saja beda dari beberapa bagian saja. Nah, ada juga bagian keuangan. Nah, dari bagian keuangan ini hanya bisa digunakan menggunakan Kasir Pintar Pro. Nah, selanjutnya ada fitur laporan. Nah, dari laporan ini ada beberapa bagian lagi seperti laba rugi, keuangan, penjualan, pembelian, poin, hutang. Nah, dari bagian penjualan ini ada beberapa bagian lagi seperti transaksi. Nanti hampir sama dengan fitur transaksi yang di atas untuk tampilannya. Sini juga ada data transaksi, penjualan barang, penjualan kategori. Itu khusus Kasir Pintar Pro ya. Untuk bagian fitur pembelian juga hampir sama. Nah, ini ada fitur baru yang bernama poin. Nah, ini untuk poin pelanggan, bisa untuk penukaran barang. Jadi poinnya ini dikumpulkan untuk bisa dibuat menukarkan barang. Misal contohnya itu seperti ini. Contohnya seperti poin mendapatkan cashback. Nah, jadi misal pelanggan ini sering beli, jadi mereka nanti mendapatkan poin khusus seperti kayak cashback. Nah, di poin itu bisa dipakai untuk pembelian, untuk penukaran barang saat melakukan transaksi. Selanjutnya ada fitur hutang dan piutang. Di sini fitur ini cuma bisa dipakai untuk Kasir Pintar Pro saja ya. Ini soalnya nggak bisa dipakai untuk bagian modal juga sama. Untuk retur ini untuk pengembalian barang. Nah, di sini juga ada penilaian toko. Penilaian toko ini bisa dipakai untuk Kasir Pintar Free. Nah, selanjutnya ada fitur cabang. Nah, di sini juga ada beberapa bagian seperti pembayaran, dashboard, stok barang, transfer barang, laporan transaksi, pengaturan. Nah, dari fitur ini misal dari setiap toko memiliki cabang. Nah, dari sini kita bisa maintenance dari jauh. Dari Kasir Pintar ini kita bisa maintenance mulai dari menambahkan stok barang, mengecek transaksi barang, laporan transfernya, kayak gitu bisa dicek di dalam fitur cabang ini. Selanjutnya ada fitur peraturan. Nah, di fitur ini ada pengaturan profil, pengaturan toko maupun penyimpanan. Ada juga untuk reset data, metode pembayaran, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa mengedit alamat, tempat, nama toko mungkin, dan kategori dari bidang usaha juga bisa diedit di sini. Nah, ini ada bagian penyimpanan. Di sini ada Kasir Pintar ini menyediakan penyimpanan, tapi ada yang free, ada yang berbayar. Untuk menyimpan untuk menyimpan gambar, dan ini gambarnya sebesar 10.000 kilobyte pada sistem ini. Nah, ini ada yang berbayar ya.
Selanjutnya ada fitur e-katalog. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, daftar pesanan. Nah, dari daftar pesanan ini nanti akan berisi seluruh pesanan yang masuk, bisa dari hari ini, per minggu ataupun per bulan. Di sini sudah bisa tampil ya. Ada juga bagian dari tampilan barang ataupun jasa serta pengiriman dan pembayaran. Ini hampir sama seperti fitur yang ada di atas. Selanjutnya ada fitur PPOB. Nah, dari fitur ini ada beberapa bagian juga, seperti deposit. Ini ada atur harga prabayar dan juga pasca bayar. Nah, PPOB ini untuk melakukan atau mempermudah melakukan pembayaran melalui poin. Nah, di sini ada beberapa poinnya, atau mungkin uangnya ini berbentuk poin ya. Di sini juga ada metode pembayaran. Ini hampir sama seperti untuk daftar Kasir Pintar Pro. Jadi ini tampilan seperti di atas. Untuk Kasir Pintar Pro ini pembayarannya hampir sama seperti ini. Ada bentuk koin serta biaya adminnya, metode pembayarannya bisa melalui transfer ataupun kartu debit dan lain-lain. Ini top up PPOB ini hampir sama dengan tampilan pembayaran untuk Kasir Pintar Pro. Selanjutnya ada fitur program referral. Nah, dari program ini khusus untuk bagi para pengguna Kasir Pintar untuk bisa memperkenalkan aplikasi ini kepada user lain atau pelanggan lain. Mungkin bisa di-share seperti ke teman atau kontak lainnya. Jadi untuk menambah pelanggan baru. Jadi saat mereka menggunakan program referral ini, ada benefitnya tersendiri. Selanjutnya ada fitur e-wallet. Nah, e-wallet ini adalah dompet digital seperti pembayaran elektronik ya. Ini sistemnya dibuat khusus untuk mempermudah bagi pengguna untuk melakukan transaksi. Nah, di sini ada dua, yaitu menggunakan OVO maupun QRIS. Nah, itu adalah sekilas penjelasan tentang fitur-fitur dari Kasir Pintar. Sekian dari penjelasan aku tentang aplikasi CRM1 ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk sebelumnya.